Saya akan memulai dengan membawa saudara untuk memikirkan satu fakta atau satu keadaan dalam hidup ini. Apa yang terjadi pada hidup kita kalau kita itu nggak punya motivasi? Cepat, jangan lama-lama. Karena sebentar lagi akan selesai nih KU yang ketiga ya akan masuk. Apa yang terjadi di hidup kita kalau kita tuh nggak punya motivasi? Lemes. Oke, lemes. Apalagi yang lain cepat? Apa? Hampa. Ayo yang lain jawab. Ya. Suam-suam kuku. Terlalu rohani istilah itu. Betul. Tapi ojo kasih yang umum. Hampa, lemes, suam-suam kuku. Apalagi nggak ada motivasi. Nggak ada tujuan. Apalagi saya minta 2 lagi. Ayo, yang lain. Kalau saudara nggak jawab, jangan-jangan saudara nggak pernah punya motivasi hidup. Ayo, lemes, hampa, suam-suam kuku, nggak punya tujuan. 2 lagi. Diam di tempat. Satu-satunya hal yang diam di tempat itu patung. Ya toh, betul, nggak punya motivasi itu kayak patung. 1 lagi. Ayo, 1 lagi. Nggak punya masa depan. Tapi saya tanya yang berikut. Menurut saudara banyak atau sedikit orang hidup nggak punya motivasi? Nah itu loh. Saya menemukan banyak orang kerjanya rajin, pagi-pagi bangun kerja, pulang, tapi nggak punya motivasi. Saya tanya, jadi kamu kerja untuk apa? Ya untuk keluargaku. Maaf, itu bukan motivasi, itu tanggung jawab. Betul tidak? Bedakan motivasi dengan tanggung jawab. Maka itu banyak orang bisa bertanggung jawab tapi nggak punya motivasi. Kata lain motivasi itu dorongan. Nah dorongan itu membuat kita itu punya semangat. Nah tadi kalau saudara yang saya tunggu satu jawaban ini. Orang yang tidak punya motivasi adalah orang nggak bisa fokus dalam hidupnya. Karena dia nggak ada tujuan. Nah orang nggak bisa fokus itu begini hidupnya. Pokoknya dapat duit. Ada gak orang seperti itu? Banyak. Itu tadi pokoknya dapat duit. Itu bukan motivasi. Semua orang memang perlu duit. Nah motivasi itu adalah setelah dapat duit mau dibuat apa? Itu motivasi. Ada orang motivasinya pokoknya aku mewah. Aku ingin punya barang bermerek. Aku ingin punya begitu. Gak salah kalau itu memang motivasi hidupnya, tapi itu motivasi yang salah. Tema saya nggak tahu bulan atau tahunan diberikan bahwa kita ini dipulihkan untuk kita bisa apa tadi? Coba lihat tema saudara itu. Dipulihkan, lihat di warta. Lah, terima warta nggak pernah dibaca gitu itu. Awas ya. Lihat temanya payung. Dipulihkan untuk cepat semuanya. Ayo kalau saudara nggak terima warta berarti saudara nggak terima persembahan gitu aja. Awas itu. Apa? Reformasi. Bukan dibarui untuk menjadi kegirangan. Nah ini motivasi yang kita harus temukan. Saudara, diperbarui untuk menjadi kegirangan. Dengar ya. Siapa pernah tahu? Kok suara saya berubah? Diapain? Siapa pernah tahu di Alkitab itu hanya ditulis 3 kali dan itu di satu pasal yang sama. Satu-satunya hal yang membuat surga itu bersorak-sorai, surga bergembira, surga ramai sekali. Itu kalau ada apa? Ayo yang lain cepat. Ya ada apa? Ayo yang suam-suam kuku tadi. Kalau misalnya 99. Ya betul sekali lah. Apa itu? Teruskan. Sudah betul itu. Satu gambar hilang itu diselamatkan, makanya semua malaikat di surga yang bersorak. Betul, tepuk untuk yang suam-suam kuku. Enggak, karena saya belum tahu namamu masalahnya. Hanya ada 3 ayat di Alkitab yang memberitahu kita surga itu bersukacita bukan karena kita berhasil bangun gedung gereja yang megah. Tidak. Surga bersukacita bukan karena kita punya sekolah teologi yang hebat. Tidak. Surga bersukacita karena kita punya pendeta-pendeta, gembala-gembala yang doktor teologi. Tidak. Hanya 3 ayat itu yang memberitahukan kita surga akan bergirang, bersukacita, bergembira kalau saudara dan saya sering membawa manusia tersesat pulang kembali pada keselamatan dalam nama Yesus. Nah ini motivasi kita. Saudara sebagai orang Kristen, saya sebagai pelayan Tuhan,
Apapun bisa kita kerjakan dalam hidup, tapi fokus harus satu. Betul? Fokusnya harus satu. Bahkan satu-satunya ayat dalam Alkitab. Oh ya, sebelum saya lupa, bagi yang belum tahu, ayat yang kita bahas itu di Lukas 15. Ya, catat aja nanti baca di rumah. Bahkan hanya ada satu ayat, bukan dua, bukan tiga, satu ayat dalam Alkitab yang menuliskan apa itu kehendak Tuhan. Cuma satu. Diperbarui. Untuk apa bisa bergirang? Oh, saya lupa lagi temanya. Untuk menjadi kegirangan itu harus ketiga arah. Satu, diperbarui hidup kita menjadi kegirangan buat Tuhan. Itu jelas. Nomor dua, kita diperbarui, khususnya papa mama. Kita diperbarui harus menjadi kegirangan buat anak-anak kita. Setuju? Loh, nggak setuju? Teroris gitu aja. Loh, kenapa saya ngomong teroris? Dengarkan. Apa definisi teroris? Nakut-nakutin. Satu, apalagi? Sudah cepetan jawab. Jangan jalan terus waktunya ini. Nakut-nakutin. Ngancam. Satu lagi, membinasakan. Enggak, jangan. Itu nanti betul. Yesus mau bunuh. Betul. Tapi jangan tol tajam itu. Saya ngomong di rumah kok. Nakut-nakutin, ngancam. Ayo, intimidasi. Itu namanya teroris. Nah, kalau papa mama tidak bisa membuat kegirangan di rumah untuk anak-anak, ini kan teroris. Betul tidak? Apa lawan katanya kegirangan? Membuat sedih. Betul? Anak-anak tertekan, itu teror. Maka itu harusnya banyak orang tua ditangkap Densus 88 ini. Karena buat anaknya gak tenang di rumah. Hari Kamis malam yang lalu, saya masih ada di rumah makan Rasani di Pesanggeran, tahu ya? Saya pelayanan dengan Full Gospel Businessman Fellowship Internasional. Dalam acara diskusi, tiba-tiba ada seorang ibu muda, anaknya baru 1. Nah, bicara lapor gini, Pak, bagaimana menghadapi anak kami umur 3,5 tahun, sakit mah akut. Hah? Langsung saya tahu masalahnya. Ibu yang kejam dan jahat, ibu teroris. Saya bilang, kaget semuanya. Dan ternyata betul, anak ini masih 3,5 tahun, dipaksa sekolah untuk bisa ejak, untuk bisa baca. Dan 1 bulan dia milih sekolah yang bayarnya hampir 7 juta, di mana seminggu cuma 3 kali. Masih 3,5 tahun. Saya bilang, ibu teroris. Anak itu sakit mah karena stres. Apalagi orang-orang kaya yang kurang ajar itu. Senin les piano sambil renang, hari Selasa les judo matematika. Hanya nggak seperti itu. Nanti Rebo les apa, drum dengan apa, terus begitu. Stres anak-anak. Nah itu teroris itu tadi. Setuju saya ngomong ini? Membuat anak-anak nggak bisa bergirang. Oke, saya ulangi lagi. Dibarui supaya menjadi kegirangan. 1, jelas kepada Tuhan. Kita ini anak-anak dia sayang. 2, menjadi kegirangan di rumah. Setuju saya ngomong itu? Nomor 3, kita harus jadi kegirangan untuk orang-orang di luar kita. Inilah 3 sasaran. Walaupun saya belum tanya kepada sinode, kenapa Gereja Kristen Jakarta memilih tema ini, dan ini tema yang luar biasa. Jadikan kita kegirangan buat banyak orang, pertama buat Tuhan. Nah, menurut Lukas 15 itu Tuhan dan surga bergirang kalau kita bawa jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, termasuk pelayanan di Myanmar tadi, dan itu luar biasa. Nah, untuk bisa membuat Tuhan bergirang, berarti kita harus melakukan apa yang Dia kehendaki. Betul tidak? Walaupun kita rajin berdoa, rajin pelayanan, tapi kalau bukan itu yang Tuhan kehendaki, maka itu gak ada gunanya. Satu kali saya dapat ilustrasi bagus sekali. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Ada seorang janda sukses, janda luar biasa, career woman. Nah, punya pembantu yang sudah cukup lama bekerja, dan ini pembantu kepercayaan, urusan rumah semua, kunci semuanya pada pembantu ini, termasuk makanan. Suatu hari nyonya ini punya ide, dia dapat resep baru masakan dari temannya. Nah, setelah bertahun-tahun, hari itu adalah hari pertama. Si bos ini berkata kepada pembantunya, Bi, hari ini kamu jangan masak, aku yang akan masak. Nah, belikan daging yang ini dan potongi segini-segini, taruh di kulkas, nanti aku pulang aku akan masak.
pembantu ini sayangnya luar biasa pada si bos. Dia pikir, kok baru sekarang dia mau masak sendiri. Aku tahu dia itu sibuknya luar biasa. Enggak, aku enggak izinkan dia masak. Aku tahu kok dia pulang dia akan capek sekali. Lalu si bibi ini sudah putar otaknya. Dia coba-coba ingat selama dia jadi pembantu sudah masak berapa macam, berapa model masakan. Dia coba ingat apa yang bosnya disukai. Setelah tahu semuanya, dia bilang, aku akan cari resep baru. Aku akan buat yang paling enak. Aku akan masakkan yang dia tidak pernah makan. Aku akan menemukan caraku yang terbaru. Memang dia expert, seorang yang hebat. Nah di kantor si bos ini sudah sambil gitu ya. Aku akan masak enak nanti pulang. Yang belum pernah bibi masak, yang belum pernah. Wah sudah bayangkan begitu. Pulang dia tanya, Bi mana dagingnya? Ada di meja nyonya. Loh kok di meja? Kan saya bilang masukkan ke kulkas. Nah dengarkan, bibi ini maksudnya baik. Nyonya saya berusaha hari ini untuk masak yang terbaik, yang terenak. Nyonya belum pernah tahu. Dicoba oleh bosnya. Dia berkata, wih betul Bi, enak sekali. Dapat dari mana kamu resep ini? Kira-kira kalau saudara bibinya berbunga-bunga gak? Lah ya jawab. Kalau saudara jadi bibinya berbunga-bunga gak dapat pujian itu? Iya dong, wah dapat pujian yang luar biasa. Tapi ini kalimat berikut. Tapi Bi, ini bukan seleraku. Bukan ini yang kuinginkan. Tahun 70-an saya mendapat ilustrasi itu. Dan saya berusaha betul-betul sampai hari ini untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Yang selalu berusaha untuk bisa tahu apa yang dikehendaki Tuhan ini. Banyak hal yang baik yang kita lakukan karena kita anggap itu baik. Tapi percaya belum tentu yang dianggap baik oleh kita dianggap baik oleh Tuhan. Betul tidak? Belum tentu. Maka itu dalam semua kegiatan kita, aktivitas kita, dalam gereja, dalam hal rohani, kita harus tahu apa yang dia kehendaki. Nah ini ayatnya 1 Timotius 2 ayat 4. Tidak ada ayat lain di Alkitab yang memberitahu kita apa itu kehendak Tuhan kecuali ayat ini, 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Ada di layar? Oke. Dan ini luar biasa. Nah, ada beberapa gereja yang selalu mengizinkan jemaatnya rajin doa puasa. Dan rata-rata gereja yang menyuruh umatnya doa puasa, ya paling tujuannya untuk apa puasa? Untuk cari kehendak Tuhan. Salah. Kehendak Tuhan sudah ditulis, ngapain dipuasain lagi? Betul tidak? Ayo baca sama-sama. Kok kecil-kecil ya? Nggak bisa jadi gede? Formatnya nggak ada yang cuma seayat-seayat begitu. Kelihatan nggak? Oke ya udah. 1, 2, 3. Yang menghendaki supaya berapa orang? Semua orang diapakan? Diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, memperoleh pengenalan akan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran dan akulah hidup. Nah saudara, inilah satu-satunya ayat yang memberitahu kita apa kehendak Tuhan. Ternyata dia ingin supaya semua orang diselamatkan. Siapa yang menyelamatkan orang-orang itu? Ayo, siapa yang menyelamatkan orang-orang itu? Kita, bukan Tuhan lagi. Nah, menyelamatkan di sini bukan mengkristenkan, bukan memindahkan orang dari agama lain ke agama Kristen, bukan. Beda sama sekali. Nah, kalau kita ingin membuat Tuhan bergirang, cari yang terhilang itu. Garami dan terangi. Gak bisa maksa, jangan. Beri contoh saja dalam hidup kita. Pasti mereka akan mengalami zaman Tuhan yang luar biasa. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jelas ya? Nah, kita akan melangkah lebih jauh lagi. Matius 14 ayat 14. Saya tidak pernah menemukan ada ayat lain sejelas Matius 14 ayat 14 tentang motivasi kita. Ya, dan ini yang Tuhan rindukan, kita diperbarui untuk menjadi kegirangan. Buat berapa hal tadi? Ayo tes ini tes. Buat berapa hal kita jadi kegirangan? 3. 1, kepada Tuhan. 2, keluarga. Jangan jadi teroris, ingat itu ya. Nomor 3, orang lain. Oke, Matius 14 ayat 14. Oh ya, saya tanya, ini direkam DVD atau cuma PowerPoint apa layar aja? Oh, enggak direkam. Ya, kenapa?
Ada alatnya ganti. Saya minta kau yang ketiga saya minta direkam. Oke ya. Sekarang nggak bisa. Terlambat. Ya saya lupa beritahu. Oke, sayang sekali. Udah ya. Inilah ayat tentang motivasi yang paling jelas. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya. Stop dulu. Apa kata lain tergeraklah hatinya? Meresponi. Oke, maju lagi coba. Tersentuh, termotivasi, terdorong untuk melakukan sesuatu. Saya ulangi pelan-pelan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Stop dulu. Kalau di gereja ini ada orang yang punya pabrik sepatu, berkunjung ke suatu daerah, entah kunjungi teman atau rekreasi, melihat penduduknya padat betul di daerah ini. Nah, apa yang menggerakkan hati pemilik pabrik sepatu ini melihat orang banyak itu? Ayo cepat, apa ya yang menggerakkan hatinya, yang mendorong hatinya, yang memotivasi hatinya melihat orang banyak itu? Kasih kerjaan satu. Nah, kan beda-beda. Tadi bilang ada yang buka pabrik, ada buka toko sepatu, kasih kerjaan. Apalagi buka pabrik, apalagi. Ngerti nggak maksudnya, saudara? Tergantung apa saja. Ya, mungkin nggak banyak sepatu, jadi mau buka toko sepatu. Oke, sama. Kalau ada orang punya usaha properti, kemana saja lihat lahan kosong, mikir apa dia? Nah, betul tidak? Ini yang Tuhan ingin tahu dari masing-masing kita. Sesepi-sepinya daerah di Jakarta, tetap rame gak orangnya? Lo ngerti gak pertanyaan ini? Lo tetap rame gak? Rame. Nah, setiap kali saudara melihat orang banyak itu, apa yang muncul di hati saudara? Cuma lihat mana yang cakep ya, mana yang cantik ya. Nah, tergantung motivasinya apa. Betul gak? Ya, apa motivasi saudara? Ada yang berkata gini, masa bodoh urusanmu. Ada gak yang seperti itu? Lo ada gak, saya tanya? Ada. Mudah-mudahan jangan saudara seperti itu. Pokoknya tiap kali kita melihat orang banyak, saudara, harus muncul sesuatu. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ini yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Oke, kata sakit saya akan bahas. Menurut saudara, Tuhan Yesus itu memberi perintah kita menyembuhkan orang sakit atau mendoakan orang sakit. Ayo perintahnya yang saudara pernah tahu di Alkitab. Coba jawab, menyembuhkan orang sakit atau mendoakan orang sakit? Kok susah bener? Ayo, mendoakan atau menyembuhkan? Cepat, cuma satu di antara dua, susah bener sih ini. Ayo, menyembuhkan, mendoakan, menyembuhkan. Yang mana yuk? Yang gini aja. Siapa yang mendoakan orang sakit? Angkat tangan. Awas ya, kalau nanti nggak angkat tangan lagi, awas kamu. Saya tahu dari sini tuh. Kalau nggak saya ambil handphone, saya foto dulu. Ayo angkat tangan lagi, jujur ya. Saya nggak ada yang angkat tangan. Awas. Kalau saudara nggak angkat tangan di antara satu ini, pulang. Berarti saudara nggak niat belajar ke sini. Janji? Awasnya satu. Siapa yang percaya kita dapat perintah mendoakan orang sakit? Angkat tangan. 1, 2. Oh, sedikit. Oke. Saya nggak bilang yang lainnya, saya tanya juga. Saya hafal yang angkat tangan yang mana. Berarti yang percaya suruh menyembuhkan orang sakit, angkat tangan. Nah, ini udah angkat tangan juga di situ. Yang kamu tigaan kenapa tadi? Yang kamu tigaan. Yang angkat tangan cuma yang laki-laki di sana sebab itu dia mendoakan. Kamu tigaan tidak? Nah, yang lain kemana? Perintahnya adalah sembuhkan orang sakit, bukan mendoakan. Salah besar. Pasti saudara tanya, loh kan saya bukan dokter, bagaimana bisa menyembuhkan? Bisa. Wah, sayang waktunya ini. Ada 3 perintah, ada 3 bagian di Alkitab bagaimana kita hidup sehat. Cepat catat ya. Nomor 1, kitab Musa. Hidup sehat itu selalu dimulai dengan pola makan. Setuju enggak? Nah, kitab Musa adalah literatur tertua di dunia yang menuliskan pola makan sehat. Bahkan dari Kejadian 1
sudah ada biji-bijian green, ada fiber. Itu kejadian 1. Tahun 78 di Amerika ada buku yang menggemparkan, ditulis oleh seorang yang bukan anak Tuhan. Judul bukunya adalah The Genesis Diet. Pola hidup sehat, pola kitab Kejadian. Bukan orang Kristen yang nulis, tapi dia menemukan literatur itu di pasal 1 Kejadian. Saya nggak tunjukkan ayatnya di mana, nanti sudah nggak cari, masalahnya begitu. Makanan manusia itu biji-bijian dan itu fiber. Sampai terus kitab Keluaran, kitab Imamat, Bilangan, Musa disuruh Tuhan menulis, yang ini nggak boleh dimakan, yang itu boleh dimakan. Nah cuma masalahnya, kenapa yang papa larang kok enak semua? Betul tidak? Itu masalahnya. Nah, dokter pun sudah menemukan penyebab orang sakit kebanyakan bukan virus, bukan bakteria, tapi pola makannya tidak sehat. Betul tidak? Maka itu kalau ada pasien ke dokter ngeluh ini ngeluh itu, pertanyaan pertama, bagaimana pola makan ibu atau bapak? Jadi kesimpulannya, orang sakit yang pertama ini ya, itu karena mulutnya rakus. Catat itu baik. Jadi untuk menyembuhkan orang sakit, begitu kita ketemu orang sakit jangan langsung didoakan, ajak ngomong dulu pola makannya bagaimana. Nah terus ajari hidup sehat pola Musa. Nomor 2 itu Amsal 17:22. Masih ingat gak? Hati yang gembira adalah kalau gak ingat buka, kan ini pendek kalau cuma Amsal 17:22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah, stres, kebencian, kemarahan, dendam itu mengeringkan tulang. Nah ini rahasia medis yang hebat. Saya diskusi dengan banyak dokter-dokter kagum dengan firman itu. Sebab ini literatur tertua yang pernah ditemukan manusia. Saya begini diskusi dengan papa pertama kali. Papa, dikatakan semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah kalau ada kata mengeringkan tulang, itu artinya tulang itu pernah basah. Kapan ketemu tulang basah? Lo ngerti gak logikanya ini saudara? Tidak ada. Saya tanya papa bagaimana tulang kering? Dari dulu memang tulang itu kering. Weh ternyata Roh Kudus jawab, di dalam tulang yang kering ada satu yang basah. Nah itu dia. Apa itu? Sumsum. Saudara tahu fungsi sumsum? Pabrik darah. Nah darah itu kehidupan. Maka itu kalau orang itu sumsumnya kering, pabrik hidupnya tutup, orangnya titik, bukan lagi koma. Ngerti maksudnya? Dahsyat sekali firman itu. Dan dunia kedokteran sudah tahu bagaimana penyebab kanker, bukan virus. Jangan marah ya, jangan marah. Saya ngomong dulu, jangan marah. Sepengetahuan saudara, laki atau perempuan yang lebih banyak kena kanker? Jawab, laki atau perempuan lebih banyak kena kanker? Nah itu jawabannya. Karena perempuan itu suka nyimpen perasaan, karena makhluk halus. Nah, betul nggak? Dikit-dikit disimpan. Ada orang kedip-kedip disimpan. Kenapa dia begitu? Itu perempuan. Loh serius. Maka itu kalau saudara ketemu orang sakit jangan langsung didoakan. Pertama ajak ngomong pola makannya. Kedua lihat tingkat stresnya. Maka itu orang gila sehat terus, nggak minum kangen water, luar biasa, nggak punya food supplement, betul tidak, nggak ada vitamin, karena mereka nggak stres. Orang gila nggak punya ATM, ATM-mu berapa banyak? Kenapa dia nggak stres, kamu stres? Nah itu yang salah. Tapi bukan harus gila dulu baru sehat, jangan, itu ya, tidak. Jadi kalau kita melayani orang, gitu buatlah orang itu gembira. Begitu tema ini luar biasa, menggembirakan hati orang, buat orang itu sehat. Enggak harus melawak terus, enggak gitu ya. Tapi tolong mereka tingkat stresnya diturunkan. Apa-apa yang buat dia khawatir, takut, itu buat orang gak bisa tidur. Buat gak bisa tidur itu apa itu penggantian sel-sel aus yang sekian miliar sehari terhambat. Maka itu jadi sakit. Distribusi oksigen, makanan yang sehat dari darah kita gak nyampe ke bagian-bagian tubuh, karena tekanan-tekanan hidup itu tadi. Itu cara kedua. Cara ketiga, Yohanes 7:23. Coba buka.
Atau ini saya minta baca Yohanes 7:23. Hebat sekali. Nah inilah 3 hal yang menolong orang untuk kita bisa menyembuhkan orang sakit. Yohanes 7:23. Ayo cepat, jamnya jalan terus ini. Kok nggak mati ya jam ini? Harusnya mati jam ini. Udah Yohanes 7:23. Lihat itu. Di rumah ayo kita bergembira betul. Setuju ya? Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Nah ini marah karena 1, 2, 3 baca. Karena aku Yesus bagaimana menyembuhkan berapa hal seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Ini kalimat ini teliti sekali. Lagi sekali saya sudah sering diskusi dengan beberapa dokter. Yang hebat, kenapa nggak cukup karena aku menyembuhkan manusia pada hari Sabat? Itu sudah cukup. Tidak, harus lengkap. Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Kenapa ada kata seluruh tubuh? Jawabannya gini. Dokter spesialis banyak atau sedikit? Itu bukan jumlahnya ya, tapi per bagiannya banyak. Pernah satu kali, saya lupa tahun 90 berapa, saya ngantar salah satu anak saya ke eye center di Cikini. Saya pikir spesialis mata itu cuma spesialis mata gitu saja. Ternyata itu 5 lantai. Saya naik turun 3 jam. Habis bagian mata ini, bagian mata saraf, bagian mata retina, bagian mata apa? Ternyata banyak juga untuk mata saja. Belum lagi yang jantung, belum lagi yang ini, yang Nah, ternyata ini yang Tuhan Yesus maksudkan. Dia kalau menyembuhkan manusia itu lengkap seluruh tubuh dari kepala sampai ke kuku kaki. Kok kayak nggak percaya sih orang-orang ini? Terus oh ya gitu dong. Masa diam aja? Diajak ngomong kayak ngomong dengan botol saja saya ini. Maaf ya. Lu betul nggak? Ini kan luar biasa, betul? Ya tunjukkan semangat supaya Tuhan tuh senang gitu loh. Bahwa anak-anak ini nerima yang papa buat. Ya begini nih. Kalau saya jadi Tuhan, rasain kamu sakit sendiri sana. Diberi janji, aku menyembuhkan seluruh tubuh manusia pada hari Sabat. Awas. Dan ini yang luar biasa. Nah, kapan kita sembuh? Pada hari Sabat. Apa itu hari Sabat? Ayo, apa itu hari Sabat? Apa hari Sabat? Hari ke-7. Bukan. Istirahat. Nah, itu salah. Kalau hari Sabat itu harus hari Sabtu. Dengar, kalau ada orang sakitnya hari Minggu, nunggu Sabtu, Kemis mati. Jadi Sabat itu bukan Sabtu, salah besar. Hari Sabat itu situasinya, keadaannya istirahat. Maka itu mengapa sampai hari ini setiap orang yang kunjungan ke orang yang sakit, saudaranya, keluarganya, temannya, sebelum pamit pesannya apa? Nah, jangan bilang cari duit banyak-banyak ya, ngawur aja orang sakit cari duit, mata duitan itu Mengapa pesannya istirahat yang banyak? Nah, di dalam medis, dalam dunia kesehatan, istirahat itu membuat metabolisme tubuh kita sempurna. Darah kita basah, tidak asam. Sel-sel tubuh kita sempurna. Nah, istirahat itu yang penting otaknya, bukan fisiknya. Betul tidak? Banyak orang punya waktu 8 jam istirahat, sudah di tempat tidur, tapi pikirannya jalan terus. Capek nggak orang seperti itu? Jauh lebih capek daripada angkat karung beras 10 ton. Itu menyiksa sekali. Maka itu kenapa kalau ada orang gak tenang, dokter pakai obat menenang. Yang ditenangkan adalah otaknya supaya gak ngomong terus. Maka itu banyak orang bilang, ini kamu ngomong terus, diam kamu sudah. Itu dia. Nah, untuk menenangkan otak ini masuk ke Sabat, relax, percaya Tuhan itu baik, Papa kita itu sempurna, dia itu setia. Betul? Nah, maka kita akan sehat. Inilah 3 pola sehat yang Tuhan ajarkan. Jadi kalau kita menemukan orang sakit, jangan didoakan. Kalau doakan kayak gini,
Tuhan sembuhkan dia. Tuhan pusing. Aku nyuruh kamu nyembuhkan dia, kamu nyuruh aku lagi nyembuhkan dia. Lalu yang pergi ini siapa? Oh, nggak pakai otak ini orang-orang. Betul nggak? Nah, setelah 3 ini selesai, yang keempat, jangan tanya punya BPJS nggak? Awas kan. Yang keempat, bawa ke dokter. Kita yang bayar. Kok nggak ada yang setuju? Harus begitu. Serius, saudara, saya itu menolong banyak orang. Saya makan di rumah makan, saya ketemu tukang parkir, saya isi bensin. Kalau Roh Kudus gerakkan, tanya orang itu sakit, saya bawa ke dokter. Kalau mereka sudah punya resep tapi belum bisa ambil obatnya, saya kasih uangnya. Di samping saya layani, adakan pengampunan, pemberesan. Ini nggak cuma untuk yang Kristen, tidak. Karena satu kali saya makan di rumah makan, pas di depan gereja, dan saya harus berangkat. Waktunya mepet sekali. Lagi makan, Roh Kudus bilang tentang salah seorang dari karyawan itu. Nah, saya beritahu gembala yang undang saya, tolong nanti tanya yang baju itu loh namanya siapa, saya minta nomor teleponnya. Ternyata gembala ini sibuk sekali sampai 3 minggu. Saya telepon terus, dia bilang aduh saya sibuk. Ya udahlah. Yang terakhir saya bilang kali ini tolong ya, saya perlu, kalau bapak nggak bisa tolong anak buah atau jemaat, tanyakan yang itu. Akhirnya dia merasa nggak enak, saya paksa 3 minggu itu. Nah, terus saya bilang gini, tolong waktu tanya di rumah makan itu handphone jangan dimatikan supaya langsung kontak. Wih, ternyata 2 minggu lalu orang ini kecelakaan, kakinya patah 3, tulangnya terus dibawa pulang ke kampung. Saya dengar itu kecelakaan, saya dengar. Tanya kampung mana? Ada telepon nggak? Oh, nggak ada. Di kampung nggak ada jaringan, dari kaca tidak ada. Oke, tanyakan, saya ini mesti ngomong ini, saya masih dengar. Tanyakan keluarganya, pamannya, bibinya atau siapa yang di kota terdekat. Akhirnya dapat, saya hubungi. Wah, jauh itu Pak, kami nggak sanggup untuk kesana ngecek. Ya kami dengar saya dia kecelakaan gini-gini. Aduh, gini boleh nggak saya minta alamat? Boleh, di SMS. Nah, saya cari dokter di kota itu. Saya hubungi seorang dokter namanya Jonas Lintang. Saya tanya gini-gini, oke, siap berangkat. Saya bilang charter mobil karena nggak ada angkot. Baik, charter mobil sekian juta saya bayar. Bawa perawat karena ini orang ini begini-begini. Saudara, Roh Kudus gerakkan saya untuk buat sesuatu pada anak ini, karyawan restoran ini. Sampai sana mereka sia-sia balik karena nggak mau ditolong. Padahal maksud saya langsung bawa ke kota untuk operasi. Ternyata sampai kampung itu dokter ini mengatakan, aduh Pak, celaka. Miskin sekali orang itu. Jadi kaki patah 3 itu cuma dikasih ramuan kampung, terus dibalut, dipakai bambu kiri kanan supaya lurus, dan sudah busuk. Aduh, kenapa dokter nggak bilang, nggak mengajak? Begini jawabannya orang tuanya. Mana ada sih zaman sekarang orang baik? Kaget saya. Oke, dokter sudah tahu data-datanya. Coba carikan dokter spesialis tulang di kota ini. Ketemu dokter Katolik. Saya telepon dia. Wah Pak, kalau memang kata begini sudah parah, bisa-bisa amputasi loh kalau busuk. Ini Pak jangan diamputasi. Saya bilang jangan. Oke, saya berunding lagi. Kali kedua mereka berhasil untuk bawa pasien ini. Saudara, hal yang pertama saya katakan pada dokter tulang ini, dok, rawat dia seperti anak dokter sendiri. Dan berapapun biaya saya akan bayar. Tunggu fotonya dulu. Foto selesai, Pak, ini minimal operasinya 6 kali. Sebab sudah pendek 7 cm dengan kaki yang sebelah karena terlalu lama. Wih. Hal berikut, masuk rumah sakit selesai, saya berikan handphone anak ini untuk kontak saya dan manggil saya papa akhirnya. Operasi pertama, kaki harus ditarik dulu, beban 17 kilo saudara, untuk menarik itu. Wih, anak ini kesakitan, bilang, Pak sakit patahan, kamu harus tahan. Saudara, sampai selesai 3 bulan lebih, akhirnya 7 kali operasi. Latihan jalan fisioterapi, sisa 2 cm lebih, nggak sampai 3 cm. Percaya nggak? Seluruh keluarganya jadi percaya Yesus gara-gara itu. Luar biasa Tuhan. Saya keluar uang sekian banyak, saya nggak ngitung, cukup banyak, karena sampai 7 kali operasi. Saya nggak merasa rugi karena ada sekian banyak jiwa diselamatkan. Nah ini cara, ya ini cara kita menyembuhkan orang, menyelamatkan orang. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Ada orang Kuntian di sini? Oh banyak. Oke. Ada yang tahu Sungai Pinyung? Oke. Saya kalau dari Ngabang
ya, mau ke Singkawang, kan pertigaan bukan? Ke kiri Pontianak, ke kanan Singkawang. Nah, saya punya restoran langganan, anak Tuhan, anggota jemaat di sana. Ya, begitu pertigaan agak ke kanan dikit. Nah, saya punya anak rohani Muslim, orang Melayu, namanya Aris, tukang parkir di situ. Karena saya sering. Nah, belum lama saya mampir ke situ lagi, kami 2 mobil. Loh, kok Arisnya nggak ada? Ternyata orang lain. Saya tanya, Aris kemana? Loh, kok bapak kenal Aris? Kenal. Saya bilang, dia anak saya. Mana bisa bapak Cina begitu kok? Loh, bener dia anak saya. Kamu kalau nggak percaya tanya dia. Oh, dia pindah ke lahan lain pak. Ini serahkan saya. Oke. Tiba-tiba Roh Kudus suruh saya ngomong, cita-citamu apa? Tiba-tiba dia duduk di tanah pinggir jalan. Hei, kok kamu tertawa? Saya tanya serius. Bapak ini tanya pada orang yang salah. Tukang parkir ditanya cita-cita, ya gak ada. Dia bilang begitu. Aduh, saya bilang, hei, namanya manusia harus punya cita-cita. Tim yang lain cari saya, kok gak masuk-masuk? Saya masih ngomong di depan. Dan mereka tahu cara saya. Saya bilang, kamu harus punya cita-cita. Oke, saya berikan kamu 3 pilihan. 1, mau kursus bengkel, karena kamu tukang parkir. Wah, enggak bakat pak. Oke. Kedua, komputer. Apa? Komputer. Enggak pak, enggak bisa. Mau beli pakai apa katanya. Oke, yang ketiga, mau kuliah enggak? Kuliah. Dia bingung. Bapak kok tahu sih? Dia bilang gitu. Ya, nebak-nebak aja saya bilang begitu. Habis ini enggak, itu enggak, ya apalagi kamu ah. Saya ngomong gini sebelumnya. Saya nggak sebut namanya dulu. Mau sampai kapan kamu Frit kanan tuh? Mau sampai umur berapa kamu begini? Saudara tahu nggak, pertanyaan itu punya arti yang dalam untuk tukang parkir. Saya kalau kencing di toilet-toilet umum, tadi mall, tadi bandara, di mana, kalau saya lihat waktu ada dan Roh Kudus gerakkan saya ngomong pada janitornya, cleanernya itu loh. Saya ngomong kalimat yang sama. Setelah saya tahu namanya, saya baca di dadanya, mau sampai kapan kamu nungguin orang kencing? Loh, dalam gak arti pertanyaan itu? Saya ini nyekolahkan cleaner itu cukup banyak loh saudara. Saya nyekolahkan anak supir taksi cukup banyak. Saya ingin memberi motivasi dan memberi masa depan buat mereka. Akhirnya dia nggak masuk UT. Saya tantang dia di Mempawah. Dia ngambil UT, Universitas Terbuka, tukang parkir. Oh, saya bisa cerita banyak karena waktu. Parkirnya sempit di bawah. Nanti macet itu jalan kalau kita gak cepat-cepat pulang dari sini. Oke, nanti yang mau ikut kebaktian KU yang ketiga, saya tungguin lagi. Awas kamu pulang, awas. Percaya bahwa kita bisa buat gembira Tuhan, buat gembira keluarga kita, buat gembira orang lain. Amin. Itu rencana Tuhan dalam kehidupan kita semua. Ayo kita jadi pelaku. Kalau 2 saudara kita membuat gembira anak-anak Myanmar sehingga jadi yang terbaik, ayo kita semua berlomba-lomba buat yang sama. Tuhan Yesus dipermuliakan lewat kita. Tuhan memberkati. Mari kita mengampiri.